Kami mengucapkan shalom bagi Bapak Saudara, shalom bagi kita semua. Berapa banyak kita yang siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Puji sembah syukur kami kepadamu Bapa di sorga di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Atas kasih setiamu, anugerahmu, kemurahanmu, kebaikanmu yang terus kau berikan kepada kami Tuhan. Dengan hari-hari yang telah kau ciptakan Tuhan, kami mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah daripadamu Tuhan Yesus. Berkat keselamatan, perlindungan, pertolongan yang nyata kami terima dan kami mengakui Tuhan Yesus. Sampai pada hari ini Tuhan, kau tetap memberi kami berkat. Napas hidup yang baru, kesehatan tubuh jiwa raga kami yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami datang kepadamu Bapa. Sidang jemaatmu gereja GBI Alam Hotel Tuhan. Kami sepakat Tuhan untuk memuji-muji, menyembahmu, memuliakan, meninggikan namamu Tuhan Yesus. Bersorak-sorai itu untuk menyenangkan hatimu Bapa. Kami percaya dan sangat percaya Tuhan, Engkau Immanuel di dalam hidup kami. Kami bersamamu setiap waktu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga ingin mendengarkan suara isi hatimu, firmanmu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hambamu Tuhan, Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Berkati hambamu Tuhan, dengan hikmat marifat dari surga. Roh Kudus memimpinnya Tuhan, apa yang harus diperkatakannya di dalam nama Yesus. Begitu juga kami yang mendengarnya Tuhan Yesus. Supaya kami mendapatkan rema dasar hidup kami adalah firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah Engkau sendiri Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang belum datang Tuhan, masih dalam perjalanan, yang masih di rumah, jamah lawat hati pikiran mereka Tuhan. Berikan keselamatan, perlindungan sampai ke tempat ini dengan selamat tanpa suatu apapun ya Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Yang dari Jakarta Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotorarjo, Bapak Gembala Pembina kami Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, Bapak Edi Praetno dan jajarannya Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hambamu yang telah Kau panggil, Kau pilih di dalam nama Yesus, yang melayani pada hari ini Tuhan, di hari Sabat-Mu, di hari kudus bagi kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan, mulut lidah mereka Kau berkati Tuhan, apa yang mereka perkatakan, Roh-Mu yang kudus itu berkata-kata kepada mereka ya Bapa. Terima kasih, puji syukur kami kepadamu Tuhan. Begitu juga untuk kota Medan Tuhan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, kami serahkan kepadamu Tuhan. Berkati Indonesia, kemuliaan-Mu ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia Tuhan. Dari pemimpin yang tertinggi sampai terendah Tuhan, Kau berkati dengan hikmat-hikmat kebijaksanaan, hikmat takut akan Kau di dalam menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan. Hanya Engkaulah sumber kekuatan, kemenangan, pengharapan mereka di dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan, kami serahkan pemerintahan pusat sampai pemerintahan terkecil pun di seluruh 37 provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, lingkungan Tuhan. Kami serahkan kepadamu Bapa di surga. Berkati Tuhan, berkati para pemimpin-pemimpin ini dengan hikmat, kebijaksanaan dan takut akan Engkau Tuhan. Begitu juga TNI Polri kami serahkan kepadamu Tuhan, sebagai pertahanan dan keamanan di bangsa Indonesia Tuhan. Satukan hati pikiran mereka Tuhan untuk memuliakan, meninggikan namamu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah ini kepadamu Tuhan. Ibadah pertama, kedua kami serahkan kepadamu. Engkau turut campur berkarya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami serahkan ke tanganmu ibadah ini. Di dalam nama Yesus, kita yang siap beribadah, sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Tuhan. Ini waktu kami bagimu Tuhan. Awasilah setiap mulut kami Bapa. Biar senantiasa yang keluar dari mulut kami itu adalah puji-pujian, penyembahan yang menyenangkan hatimu Tuhan. Pagi hari ini Bapa, dengan kerendahan hati kami Bapa, yang kami perlukan hanyalah Engkau ya Tuhan. Kami perlukan pengurapan yang daripadamu Bapa. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau penolong dalam hidup kami. Kau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Engkau sungguh baik. Terimalah penyembahan kami ini Bapa. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari bersama-sama dengan segenap hatimu katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, ya Bapa, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup kami Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Mari dengan segenap hati lebih lagi katakan, Kau Tuhan penolong hidup kami. Kau Tuhan penolong dalam hidupku.
pegang setiap tangan kami Tuhan, dan tuntun setiap langkah kami Bapa. Amin. Yesus, Kau perlindunganku, Kau Tuhan, Kau penolong dalam kesesakan setiap kami Tuhan. Penolongku dalam kesesakan, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, 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 padamu ku berseru, sebab Kaulah penyelamat setiap kami Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Mari lebih dahsyat lagi katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Amin. Kaulah kehidupanku. Oh, Kaulah pertahananku. Kami percaya Tuhan, ku percaya padamu. Mari lebih lagi katakan, Kaulah sumber kuatku. Yes, Kaulah pertahananku, dan kami percaya Tuhan, ku percaya padamu. Mari mengangkat tangan, katakan, Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kami berseru Tuhan, sebab Engkaulah penolong yang terbukti dalam kesesakan setiap kami. Biar setiap mulut mengaku hanya Engkaulah Yesus Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari serukan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari lebih lagi serukan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Mari sembah Yesus, mari sembah namanya. Pagi hari ini Bapa, yang kami rindukan adalah perkenanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Yang kami cari adalah wajah-Mu ya Tuhan. Segenap hati kami memerlukan hadirat-Mu ya Tuhan. Kau Tuhan yang tidak jauh daripada kami Bapa. Kami tahu mata-Mu selalu tertuju bagi setiap kami yang berlaku setia. Haleluya, haleluya. Mari naikkan syukur-Mu bagi Dia. Walaupun sering sekali kami merasa Tuhan diam, tidak menjawab setiap kami, tapi firman-Mu yang berkata Bapa, bahwa tertindas itu baik bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti ketetapan-Mu ya Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Mari angkat penyembahan-Mu yang terbaik bagi Dia. Sebab Kau Tuhan yang setia dan adil, Kau Tuhan yang baik bagi setiap kami. Kau melebihi dari segalanya ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan, hanya Engkau yang kami andalkan, melebihi dari segalanya. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu, Hosana bagimu. Sebab Kau layak terima pujian ya Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Sebab besar kasih-Mu bagi setiap kami. Engkau dahsyat. Izinkan kami boleh mengalami api Pentakosta-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Bapa, lebih dalam lagi menyembah-Mu ya Tuhan, mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Bapa. Kami membawa hati kami yang menyembah pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau serukan nama-Mu yang besar. Engkau setia, Engkau ajaib Tuhan. Kami sembah Engkau, Jesus. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap percaya Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari setiap kita bangkit berdiri.
Mari serukan, katakan aku masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari lebih lagi angkat imanmu, katakan aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, amin. Punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya. Biar jemaat Tuhan saja katakan aku masih punya Tuhan. Masih punya. Selagi kami masih punya Tuhan yang dapat melakukan segala perkara, kami bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Kau. Yes, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya. Mari lebih lagi dengan dahsyat katakan, aku masih punya Tuhan. Mari sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Kau melebihi dari segalanya Tuhan. Bahkan emas, perak, bahkan permata tidak sebanding dengan Engkau ya Bapa. Yang kami perlukan hanyalah Engkau Tuhan. Penyertaan-Mu, kehadiran-Mu itu cukup bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya. Mari angkat saudara, mari angkat iman kita katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Ini yang kami pegang teguh Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami mau muji-muji-Mu, bersorak-sorai Bapa. Kira-kira nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kita yang siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan yang lebih dahsyat Bapak. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudaraku. Boleh saya sapa sekalian. Izinkan saya bertanya, adakah yang baru pertama kali bergabung bersama kami? Puji nama Tuhan Allah kita dahsyat, amin. Bukan karena kehebatan, bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Meskipun sering sekali kita merasa Tuhan sepertinya tidak menjawab doa kita, sepertinya Tuhan jauh daripada kita. Percayalah Bapak Ibu, itu semua hanya soal perasaan kita saja. Kalau sama Tuhan jangan bawa tentang perasaan, amin. Haleluya. Berapa banyak yang siap memuji Tuhan?
Boleh tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi. Sebab Tuhan baik bagi setiap kita. Boleh saling menguatkan, Tuhan baik bagimu. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan ucapan syukur kita. Kita penuhi tempat kudusnya dengan puji-pujian yang menyenangkan hatinya. Yang mau katakan amin. Masuk gerbangnya bersyukur, amin. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dan prasangka kalah. Dengan musik Bapak Ibu Saudaraku, mari menari bagi Tuhan. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Boleh angkat jempolmu saudaraku. Dengan segenap hati katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari lebih dahsyat lagi katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita berikan yang terbaik, suara yang terbaik katakan. Masuk gerbangnya bersyukur, amin. Dengan penuh pujian, bersuka di hadirat. Mari besarkan namanya, agung namanya. Puji dan prasangka kalah, musik dan tarian, semua amin. Dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bapak Ibu Saudaraku, kita katakan Tuhan itu baik karena kita merasakan kasih Tuhan, amin. Berapa banyak kita yang mau memuji kebaikan Tuhan? Boleh angkat tangan dua-dua Bapak Ibu Saudaraku, dua-dua. Mari angkat hatimu katakan, sebab Tuhan baik. Dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi katakan, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan katakan, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Lebih mantap lagi saudara katakan, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari dengan segenap hatimu katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh tepuk tangan yang lebih mantap lagi Bapak Ibu Saudara. Serahkan haleluya. Kurang kencang saudara. Haleluya. Yang percaya boleh katakan kanan kirimu, Allah baik bagi kita semua. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesetiaan-Mu itu terus ada dalam hidup kami. Yang kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau yang selalu ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Dan kami rindu Bapa,
memberikan hidup kami sepenuhnya Tuhan. Kami persembahkan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai penyembahan yang berkenan bagi. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan bagi-Mu. Mari dengan segenap hati katakan, ini aku, semua milik-Mu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Mari katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama lebih lagi katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku serahkan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan bagi. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidup kepadamu ya Tuhanku, kepadamu Tuhanku. Haleluya. Biarlah hidup kami menjadi persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Segenap kehidupan kami taruhkan di hati-Mu, di altar-Mu, dan ini yang menjadi kerinduan kami. Kami selalu ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan hari-hari ini. Kami tahu apa yang diberikan oleh dunia tidak dapat dibandingkan, tidak dapat disetarakan dengan apa yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik bagi kami. Hanya Engkau yang dapat kami percaya, hanya Engkau yang dapat kami andalkan.
Tidak ada yang lain ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Lebih lagi dengan segenap hati katakan, Yesus, Kau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Hanya Kau yang dapat kami percaya, hanya Kau yang dapat kami andalkan dalam kehidupan kami. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan. Kami mau duduk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus, Kau menguasai tempat ini. Tidak ada satupun yang mencuri perhatian kami pagi hari ini. Kami mau tinggalkan segala yang menjadi beban kami, karena kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Kami mau duduk mendengar Engkau berbicara bagi setiap kami pagi hari ini. Roh Kudus, Kau berkuasa, Kau berdaulat Tuhan atas tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan shalom bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Shalom. Boleh kanan kiri tepuk pundaknya, katakan Tuhan baik bagi kamu. Haleluya.
Saya percaya ucapan-ucapan kita seringkali tanpa kita sadar itu bisa memberkati orang lain. Kalau worship leader tadi bilang bahwa seringkali kalau doa kita nggak dijawab, kita bilang Tuhan itu nggak baik. Itu hanya perasaan kita saja. Tapi firman Tuhan katakan Tuhan itu baik bagi kita. Jadi perasaan kita itu seringkali dipengaruhi oleh pergaulan kita, yang kita dengar, yang kita pikirkan setiap hari. Apa yang kita masukkan setiap hari dalam pikiran kita, maka itu akan mempengaruhi perasaan kita. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah, dia tetap baik bagi kita. Apapun keadaan kita, dia tetap baik. Jadi perasaan kita akan dipengaruhi oleh apa yang kita isi setiap hari. Mari kita isi setiap hari dengan firman Tuhan sehingga perasaan-perasaan kita itu juga sejalan dengan firman Tuhan. Kalau perasaan kita bilang sepertinya Tuhan tidak baik, tapi perasaan kita akan diingatkan oleh firman Tuhan itu bahwa Tuhan itu baik dalam setiap musim kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka dalam Efesus 5 ayat 20. Saya kasih judul firman Tuhan pagi hari ini bersyukur. Kalau situasi-situasi yang kita lihat di sekeliling kita, hari ini seringkali memancing kita, membuat kita untuk lupa untuk bersyukur. Lupa melihat ke belakang bahwa yang Tuhan kerjakan itu begitu besar. Oleh karena apa yang terjadi di depan kita, seringkali kita lupa untuk bersyukur. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dan Tuhan menaruhkan ini bagi saya untuk kita boleh belajar. Kita buka Efesus 5 ayat 20, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini. 2, 3 ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saya baca sekali lagi bagi kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Dikatakan dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi artinya kita hanya bisa mengucap syukur di dalam Yesus. Dalam segala situasi yang kita alami dan Tuhan izinkan terjadi, kita hanya bisa mengucap syukur saat kita mengingat apa yang sudah Yesus berikan bagi kita. Apa yang sudah Yesus kerjakan sepanjang kehidupan kita, kalau kita boleh sampai pada titik itu hari ini. Jadi kalau kita tidak akan bisa mengucap syukur kalau kita fokusnya pada keadaan yang kita lihat hari ini. Kalau doa kita belum seperti yang kita harapkan, dan kita fokus pada hal itu, maka kita nggak akan pernah bisa mengucap syukur. Tapi Tuhan mengingatkan kita, Roh Kudus mengingatkan kita bagaimana kita bisa bersyukur untuk segala sesuatu katanya. Segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita kerjakan, yang kita rindukan, yang ada di depan. Walau sepertinya tidak ada harapan, tapi Alkitab katakan kita bisa mengucap syukur kalau kita mengingat apa yang sudah Yesus kerjakan terlebih dahulu bagi kita. Yang percaya katakan amin. Bilang kanan kirinya tetap mengucap syukur. Haleluya. Ada poin-poin yang harus kita ketahui hari ini. Saya ingin membagikan apa yang saya renungkan bersama dengan Roh Kudus tentang bersyukur, ya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa kita hanya bisa mengucap syukur di dalam Yesus. Tanpa Yesus tidak akan pernah ada keluar pengucapan syukur. Yang keluar hanya sungut-sungut. Yang keluar hanya apa yang sudah kita kerjakan. Apa yang sudah kita korbankan. Apa yang sudah kita berikan. Akan ada emosi, akan ada kemarahan. Akan ada kecewa. Saat kita tidak mengingat Yesus, kita gak akan mampu mengucap syukur. Bersama Yesuslah kita akan mampu mengucap syukur. Sekali katakan amin. Ada yang poin-poin yang kita perlu pelajari tentang mengucap syukur. Yang pertama, bersyukur, ya. Bersyukur itu adalah
awalan bertambah syukur. Ya. Jadi saya mau bagikan bahwa bersyukur itu artinya ada satu kata kerja di dalam. Ya. Banyak orang bersyukur, ya bersyukur aja gitu. Misalkan terjadi sesuatu dalam hidupnya, ya bersyukur gitu. Dengan keadaan yang ada itu, tanpa melakukan apa yang bisa dilakukan lebih lagi. Ya. Contohnya begini. Kalau matematika itu biasanya ada contohnya biar jelas dia ya kan. Saya kasih contoh bagi kita pagi hari ini. Contohnya kita ini bekerja di satu perusahaan. Dengan misalkan dengan gaji 2 juta misalkan. Ya bersyukur aja. Dengan gaji 2 juta itu ya bersyukur. Tapi kita tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan kita stuck di 2 juta. Jadi, padahal kita sebenarnya bisa mendapatkan lebih dari 2 juta itu. Jadi arti bersyukur di sini juga bukan berarti kita stuck pada posisi mengatakan bersyukur. Tapi bersyukur kita bisa lakukan lebih banyak lagi karena ada kata kerja di situ. Jadi arti bersyukur yang poin yang pertama mau saya bagikan di sini bukan hanya stuck pada keadaan bersyukur, tapi kita walaupun mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan percayakan, tapi kita juga akan terus bekerja dan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Sehingga satu level akan Tuhan kerjakan bagi kita di situ. Saat kita setia dalam satu perkara dan kita tetap mengucap syukur, maka Tuhan akan membawa kita kepada satu tempat yang lebih lagi. Tapi ingat kata kuncinya di situ, jangan ada sungut-sungut di dalam. Jangan ada pemberontakan di dalam. Jangan ada bangkit-bangkit apa yang sudah kita kerjakan. Kadang-kadang kan kita, sudah ku kerjakan ya Tuhan, sudah melayani aku, sudah ku kasih perpuluhanku, sudah ku perhatikan orang miskin. Kita nuntut gitu sama Tuhan di dalam perjalanan itu. Sekali mengucap syukur memang. Tapi mari saya mengajak kita untuk bersyukur. Tapi kita tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Ya. Saya mau saksikan bagi setiap kita, ini bukan bicara sombong, bukan bicara apa maksud saya di sini ya. Tahun 2021 saya mengikuti tes P3K gitu ya. Tes P3K kemarin dan kemudian tahun 2023 ini kita baru diberikan kemarin di tanggal berapa saya lupa. Beberapa hari yang lalu kita menerima SK. Saya menerima SK di SMP Negeri 2 gitu. Yang saya renungkan pada waktu saya menerima SK itu di gedung Stadion Mini di Universitas Sumatera Utara, saya bertanya dengan Tuhan apa yang saya rasakan waktu itu. Dengan begitu hebohnya semua orang berfoto dengan SK, dengan amplop merah, saya merasa saya biasa aja gitu. Dan saya tidak menyimpan foto gitu, saya tidak berfoto dengan apa tuh ya, dengan SK itu gitu. Saya merasa begini pada waktu itu. Yang satu saya pelajari memang pada waktu saya mengikuti tes itu, saya masuk di passing grade untuk lulus. Ternyata dari passing grade untuk lulus itu ada yang lebih tinggi dari saya. Saya tidak tahu saya di urutan keberapa karena saya nggak terlalu fokus pada waktu itu. Saya hanya bersyukur bahwa ternyata tuh pemerintah memberikan kesempatan bagi bagi guru-guru swasta yang sudah lama mengabdi untuk ikut tes gitu. Ya saya nggak berpikir lagi sebenarnya ada kesempatan untuk menjadi ASN dan saya sudah berprinsip bahwa dimanapun kita berada sebenarnya sama saja gitu ya. Kalau mau pegawai swasta, mau pegawai negeri sama saja. Kalau bicara pensiun ya kita sekarang pegawai swasta ya kelola aja dengan baik, kita tabung dengan baik gitu. Kalau bicara pinjaman ya sekarang pemerintah juga banyak memberikan pinjaman baik itu pihak swasta gitu. Bagi saya ASN dan pegawai swasta itu sama saja. Hanya saja Tuhan menempatkan kita di masing-masing tempat gitu. Dan saya nggak pernah merasa kalau ASN lebih hebat, pegawai swasta lebih di bawah, enggak gitu. Karena saya udah berprinsip seperti itu sudah tertanam gitu bagi saya gitu. Jadi pada waktu menerima itu saya nggak merasa wah gitu, enggak. Saya merasa flat saja gitu. Yang saya pikirkan di sini ternyata Tuhan membawa saya berpindah
dari satu tempat. Kalau saya sudah nyaman 17 tahun sebagai guru di perguruan swasta, tiba-tiba Tuhan mindahkan saya di situ, Tuhan membawa satu tanggung jawab. Karena saya melihat banyak perubahan yang saya alami selama di perguruan swasta itu. Dan saya menangkap bahwa ada satu tugas baru yang Tuhan berikan bagi saya di SMP Negeri 2 gitu. Saya nggak merasa bahwa menjadi saya naik level gitu ya, bukan. Artinya karena saya tadi di awal sudah menganggap bahwa swasta dan negeri itu sebenarnya sama saja. Tinggal kita ditaruhkan Tuhan di tempat yang berbeda-beda. Kalau semua jadi ASN kan nggak ada yang jadi pegawai swasta. Kalau semua jadi pegawai kan nggak ada yang jadi pengusaha gitu. Jadi semua sudah mempunyai bagian masing-masing, tinggal kita mengelola apa yang Tuhan percayakan bagi kita, itu saja gitu. Jadi saya percaya pada waktu saya menerima itu saya melihat bahwa Tuhan memberikan saya satu mandat. Kalau di perguruannya Sudarso, di mana saya sebelumnya mengajar, saya melihat di sana banyak pribadi yang saya kaget di sana gitu ya, dengan egoismenya yang tinggi, dengan sosialnya yang sangat rendah, dengan tidak peduli satu dengan yang lain. Tapi saya bersyukur selama 17 tahun saya di situ dengan teman-teman yang ada di sekeliling saya yang awalnya pelit, jadi suka memberi. Gitu ya. Yang awalnya suka emosi, tukang marah-marah, sekarang jadi lebih humoris gitu. Yang dulunya sibuk dengan dirinya sendiri, sekarang dengan teman-teman yang di situ sudah menjadi lebih care satu dengan yang lain. Saya bersyukur dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Artinya dimanapun kita tetap bisa mengucap syukur, tapi tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena pada saat kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan akan membawa kita satu tugas yang lebih tinggi lagi. Ini bukan berbicara salary atau bicara kenyamanan. Artinya kalau kita sudah dipercayakan sesuatu hal, saat kita bersyukur dan melakukan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan akan membawa kita satu tingkat dengan beban, dengan tanggung jawab yang lebih besar. Siap diberikan tanggung jawab yang besar? Amin. Bilang kanan kirinya tetap bersyukur. Ya. Tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Jadi bersyukur itu bukan menerima apa yang ada. Ya. Bersyukur, berterima kasih atas semua yang Tuhan berikan, dan kita tetap melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Maka Tuhan akan membawa kita ke satu tingkat level pengenalan akan Tuhan yang lebih tinggi lagi. Saya percaya pengenalan akan Tuhan itu tidak dapat dibandingkan dengan uang seberapapun besarnya. Kekayaan Tuhan terlalu besar dan tidak bisa kita nilai dengan rupiah, sekalipun itu mata uang sehebat apapun di muka bumi ini. Pengenalan akan Tuhan itu jauh melebihi apapun. Dan kepercayaan Tuhan kepada kita itu jauh melebihi, lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Yang sepakat katakan amin. Jadi bersyukur bukan cuma ucapan, kata-kata, ya, tapi Tuhan mengizinkan kita akan melihat perkara-perkara yang tidak pernah kita pikirkan. Yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita harapkan mungkin. Saat kita bersyukur, melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan bawa kita kepada tingkat itu. Yang tidak kita pernah pikirkan, tidak pernah kita lihat, dan tidak pernah akan kita harapkan. Yang kedua, kalau yang pertama tadi bagaimana bersyukur ya, dalam syukur ada tindakan. Yang kedua, kita hanya mampu mengucap syukur saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, coba kita buka dalam Lukas 10 ayat 21. Saya baca bagi kita. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Yang poin yang kedua kita mau belajar tentang bersyukur ini, bahwa kita hanya mampu mengucap syukur saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus.
seperti yang di awal tadi bahwa kita tidak akan mampu mengucap syukur tanpa Yesus itu sendiri bekerja dalam kehidupan kita. Pada masa-masa sulit, ya, seringkali itu memancing kita untuk tidak bisa mengucap syukur. Pada saat doa-doa kita tidak dijawab, pada saat kita meminta kepada Tuhan, pada saat kita meminta perkara-perkara yang mungkin tidak bisa kita kerjakan secara kekuatan kita, pada saat itu kita tidak temukan, kita seringkali bersungut-sungut atau kita kecewa dengan Tuhan. Tapi saya percaya Roh Kudus mengajarkan kita bahwa pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan mampu mengucap syukur untuk situasi-situasi dan masa-masa sulit yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Dalam Yohanes 14 ayat 26, kita buka sebentar di Yohanes 14 ayat yang ke-26. Dikatakan di situ, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Seringkali pada masa sulit kita lupa dengan firman. Pada saat kita kecewa, kita lupa dengan firman. Kita berharap pada seseorang. Tapi ternyata seseorang itu tidak bisa menjawab apa yang kita harapkan. Kita kecewa, kita marah. Pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita tidak boleh berharap pada manusia. Pada saat kita kecewa itu, kalau kita nggak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan marah dengan teman kita itu. Mungkin kita akan sakit hati dengan keluarga kita yang tidak bisa menolong kita. Makanya kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga kita mampu diingatkan dengan firman Tuhan itu. Kita nggak akan berharap pada manusia kalau kita menaruh misalkan mengharap pertolongan dari seseorang tiba-tiba dia nggak bisa nolong kita. Kita akan ingat dengan firman Tuhan ini bahwa kita nggak boleh berharap pada manusia. Jadi kita nggak jadi kecewa gitu ya. Itu yang seringkali membuat kita berselisih satu dengan yang lain pada saat kita mengalami masa-masa sulit. Dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan bahwa juga sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita juga melihat bagaimana sekeliling kita mungkin ribut hanya gara-gara soal makanan dan minuman. Ya, kalau kita lihat di tahun 98 saya ingat sekali pada waktu itu oleh karena situasi ekonomi yang sangat sulit sehingga terjadi demo di mana-mana, ribut hanya gara-gara untuk kebutuhan perut. Tapi Roh Kudus kerjanya beda Bapak Ibu. Ya. Pemberian Roh Kudus itu berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Bagaimana mungkin kita bisa bersuka cita, tetap bersyukur, mungkin kita bingung apa yang kita makan hari ini. Tapi Roh Kudus akan memampukan kita, memberikan kita sukacita, sekalipun kita tidak tahu apa yang mau kita masak besok. Itu cuma pekerjaan Roh Kudus. Ya. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa bersukacita pada saat masa-masa sulit itu. Coba kita ingat kembali, seringkali kadang-kadang kita mengalami masa-masa sulit tapi kita bisanya tertawa saja gitu. Tertawa karena nggak tahu mau buat apa-apa lagi gitu, nggak bisa nangis lagi gitu, cuman bisa ketawa aja. Itu pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan kita bisa mengalami masa-masa sulit, tapi kita masih bisa tertawa, dunia tidak akan pernah bisa berikan itu. Jadi surga memberikan sukacita, damai sejahtera, sekalipun katanya makanan. Jadi makanan dan minuman, walau itu pun tidak akan pernah terjadi. Karena Alkitab sudah menjamin kebutuhan kita setiap hari. Allah akan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Firman Tuhan sudah menjamin. Saya yakin setiap kita di tempat ini yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah tidak makan. Baca katakan amin. Sekalipun sulit, seringkali kata kita bingung gak tahu apa yang mau dimasak besok. Tapi saya terlalu yakin, setiap kita pernah ngalamin situasi itu. Ternyata gak sampai gak makan. Amin. Tapi seringkali
kondisi yang ada di depan kita lupa lagi gitu. Tiba-tiba ngalamin masa sulit lagi gitu ya. Kita lupa dengan Tuhan, kita tidak bersekutu dengan Tuhan, kita sungut-sungut lagi. Padahal kemarin udah ditolong, udah gak tahu apa yang mau dimasak besok. Ternyata ada yang dimasak. Ada yang dimakan buat keluarga. Jadi saya percaya itu sudah kita alami. Jadi hanya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus lah punya sikap hidup di atas rata-rata. Yang mau katakan amin, yang percaya katakan amin. Saya percaya dan saya rindu setiap jemaat pengerja GBLM Hotel punya sikap hidup di atas rata-rata. Walaupun mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, gak perlu cerita sana sini, jadi gak marah, gak gendubel gitu. Pada saat mengalami masa-masa sulit masih bisa bersyukur, tetap bekerja, tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kalaupun gak bisa makan ayam goreng, makan tempe goreng, pokoknya ada gorengnya gitu ya kan. Jadi sikap hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu akan mampu mengucap syukur sekalipun masa-masa sulit, sekalipun apa yang kita rindukan tidak seperti yang kita harapkan. Di dalam Roma 15 ayat 13 katakan bahwa semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hanya Roh Kudus yang membuat kita mampu berharap sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Hanya Roh Kudus yang mengerjakan dalam hidup kita sekalipun menurut kita enggak mungkin. Tapi Alkitab katakan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Amin. Kalau dunia berkata tidak mungkin, tidak ada harapan. Tapi saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan mampu berkata tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah mulai pesimis, mulai kecewa, mulai sepertinya tidak ada pengharapan, mari minta Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Mari minta Roh Kudus, mari berdoa lebih dekat kepada Tuhan supaya kita bisa mendapatkan kekuatan itu. Karena kekuatan dunia ini hanya didasarkan pada apa yang kita lihat secara logika. Tapi Alkitab membawa kita, Tuhan membawa kita lebih di atas rata-rata dunia ini untuk kita bisa melihat perkara-perkara yang tidak mungkin bagi dunia, tapi itu mungkin bagi Allah. Dan itu semuanya kita bisa terima pada saat Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan kita. Mari kita bergaul erat dengan Tuhan, bergaul erat dengan Roh Kudus supaya sikap hidup di atas rata-rata itu kita miliki sebagai orang-orang percaya. Sikap hidup yang tidak dikuasai oleh keadaan-keadaan yang kita lihat secara jasmani. Respon-respon terhadap kehidupan yang kita berikan tidak seperti apa yang dunia ini berikan. Ya. Kalau banyak keluarga dengan masa-masa sulit oleh karena kehidupan, banyak yang berpisah, banyak yang bercerai oleh karena selisih pendapat, banyak yang berpisah, banyak yang bercerai hari-hari ini. Ya. Tapi orang-orang percaya di dalam Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan melihat perkara-perkara yang penuh pengharapan sekalipun tidak ada harapan. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, sikap hati bersyukur ini hanya ada pada orang-orang yang memiliki Yesus dalam hidupnya. Ya, kita buka dalam 1 Timotius 1. 1 Timotius 1 ayat 12. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saya baca yang di bagian ini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus. Jadi poin yang ketiga kita mau belajar bahwa sikap hati yang bersyukur ini hanya ada pada orang-orang yang memiliki Yesus dalam hidupnya.
Karena sumber kekuatan itu hanya ada di dalam Yesus. Mari kita cek hari-hari ini ya. Apakah kehidupan kita ini lebih banyak mengeluh, ya, tidak percaya, bersungut, bawaannya marah aja kalau nggak ada duit ya. Kalau masa-masa sulit bawaannya tensinya tinggi gitu ya. Bawaannya mau gimana gitu ya. Kayak orang gila gitu. Kadang-kadang ada orang tidak bisa menguasai dirinya. Di grup langsung keluar gitu ya kan. Kalau nggak cocok karena dia lagi emosi langsung keluar dari grup. Padahal kadang-kadang pada orang bicara yang lain kita bisa nanggapin orang maksudnya A. Karena kita lagi masa sulit, lagi emosi, kita nanggapinnya B. Padahal etika dalam grup itu harusnya kadang-kadang cara berpikir orang di dalam grup itu kan beda-beda tuh ya. Misalkan dia nyikapinya A, kita nyikapinya B. Kalau kita nggak cocok ya biarin aja, scroll aja gitu. Kan simple ya. Seringkali kadang-kadang kita udah nggak cocok, nggak pas ini keluar dari grup. Tanpa permisi gitu. Padahal kita harus tahu bahwa dengan perbedaan prinsip itu, kita ini semua ini istimewa di hadapan Tuhan. Kita ini semua masing-masing dengan karakternya dikasihi oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan, apapun karakter kita. Makanya kita perlu datang kepada Yesus supaya Tuhan membentuk kita di masa-masa sulit. Jadi masa-masa sulit itu bukan hanya berbicara keuangan. Tapi mungkin masa-masa sulit di mana kita sedang mencari jati diri kita, memperjuangkan sesuatu yang sedang kita perjuangkan mati-matian. Kita nggak tahu pergumulan setiap kita hari-hari ini. Tapi di masa-masa sulit, di masa-masa kelam, kita perlu mengingat bahwa ada Yesus di dalam kehidupan kita yang memberikan kekuatan bagi kita. Jadi dengan kekuatan yang ada pada Yesus itu, kita mampu mengucap syukur. Ya, jangan kita menjadi seperti bangsa Israel ya. Matius 15 ayat 8, kita buka sebentar. Ya, saya diingatkan dengan ayat ini gitu ya. Dengan firman Tuhan tadi pagi jam hampir dini hari. Tuhan mengingatkan saya di sini dalam Matius 15 ayat 8 katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kita bilang Tuhan Yesus baik. Engkau dapat memulihkan kehidupanku Tuhan. Engkau bisa mengubahkan segala sesuatu. Tapi seringkali kita nggak ngingat ini pada saat kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita. Yang keluar sungut-sungut, yang keluar mengeluh, yang keluar mungkin emosi, mungkin kemarahan, kecewa, kata-kata makian gitu kepada orang lain. Jadi jangan kita sampai seperti ini. Mari kita mengingat Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Minta terus Roh Kudus memenuhi kita. Jadi setiap apapun yang kita hadapi, kita bisa meresponinya dengan benar. Saat orang lain membuat kecewa pun kita bisa meresponi dengan benar. Saat suami, saat istri menyakiti kita pun kita bisa meresponi dengan benar. Karena kita harus ingat bahwa sekeliling kita itu adalah manusia. Terbatas. Tidak seperti Tuhan. Makanya Tuhan adalah satu pribadi yang paling sempurna tanpa cacat celah. Jangan buat ekspektasi terlalu tinggi untuk suami kita. Jangan buat ekspektasi terlalu tinggi untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Karena semuanya akan bisa mengecewakan kita. Di satu titik kita tidak akan, orang-orang tersebut tidak akan pernah bisa memuaskan seperti yang kita harapkan. Hanya Yesuslah yang bisa memuaskan kita dalam segala keadaan. Dalam setiap musim-musim dan saat-saat yang kita hadapi. Sebaik apapun, saya sudah pernah sampaikan, sebaik apapun pasangan kita, suami kita, istri kita, ya, suami setia katanya ya, suami siaga 24 jam katanya ya kan. Anak-anak yang baik, anak-anak yang hormat, akan ada satu titik kita melihat keterbatasan itu. Dan kita akan bisa melihat itu saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita tahu bahwa orang-orang di sekitar kita itu terbatas. Amin. Sebagai penutup kita buka dalam Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Ya. Saya baca bagi kita. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah.
dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, saya ulangi, saya baca. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Kalau di judulnya di situ adalah manusia baru. Manusia baru itulah orang-orang yang sudah menerima Yesus dalam hidupnya. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau orang-orang tidak mengenal Allah, hidupnya penuh dengan sungut-sungut, ya, penuh dengan mengeluh, penuh dengan kecewa, gampang tersinggung, gampang menyimpang dendam. Alkitab katakan jangan lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Mari kita terus belajar. Saya percaya 3 poin untuk tetap bersyukur. Yang pertama tadi ada tindakan, ada ucapan syukur yang terus kita sambil kerjakan untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yang poin kedua tadi kita mampu mengucap syukur kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga hanya orang-orang yang tinggal di dalam Yesus yang akan mampu mengucap syukur. Dan sebagai penutup, jangan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, karena hanya orang-orang yang sudah mendengar dan menerima Yesus, mendengar firman, menerima Yesus, maka respon-responnya terhadap kehidupan itu juga akan berbeda. Tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa dengan respon-responnya Bapak Ibu. Ya, mari kita belajar, saya masih terus belajar. Kadang-kadang saya sharing dengan Pak Gembala kalau kita tiba-tiba kecewa gitu dengan beberapa, ada pengerja gitu ya, ada jemaat gitu. Tapi saya selalu ingatkan, ayo jangan berharap pada manusia. Ya, jangan berharap pada manusia. Mari kita berharap kepada Tuhan. Kami selalu saling mengingatkan gitu ya. Karena mungkin jemaat dan pengerja juga pasti ada juga kecewanya dengan gembala. Enggak diperhatikan kami. Enggak dilihat kami. Enggak ada di telepon, ternyata yang di sana lebih diperhatikan, yang di sini lebih diperhatikan. Kita perlu ingat bahwa gembala juga manusia Bapak Ibu, terbatas. Saat kita mengingat semuanya ini, bahwa manusia terbatas dan kita terus dipenuhi Roh Kudus, maka respon-respon kita juga berbeda. Maka pelayanan ini juga akan semakin baik, kehidupan kita juga akan semakin baik. Ya. Dan saya rindu setiap jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga bertumbuh jika kita akan berpindah di satu tempat di beberapa minggu ke depan. Saya percaya satu kapasitas yang besar sedang Tuhan percayakan. Dan kapasitas yang besar itu harus didukung oleh setiap kita pengerja dan jemaat Tuhan yang kapasitasnya juga harus diperbesar. Gak mungkin Tuhan mempercayakan perkara besar kalau kita gak siap menerima itu. Sama kalau kita punya anak-anak, kita kasih sepeda motor, sementara kita tahu dia gak bisa bawa sepeda motor. Jadi kalau Tuhan percayakan bahagia dan sekitarnya dengan ribuan jiwa, kita harus mempersiapkan diri untuk melayani ribuan jiwa. Kapasitas rohani kita juga harus diperbesar kalau kita rindu melihat tuaian itu besar. Gak mungkin kita dengan sikap yang sekarang, Tuhan percayakan hal yang lebih besar dari ini. Gak mungkin Bapak Ibu. Secara manusia kita melihat tidak mungkin. Tapi Alkitab katakan pada saat kita setia dengan perkara kecil, Tuhan persiapkan dengan perkara yang besar. Kita tidak bisa menggunakan kirbat yang lama. Kalau kita ingin Tuhan mempercayakan hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi setiap kita. Saya terus mengingatkan kita, mari kita terus saling mengingatkan, terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Alkitab juga kita selalu baru. Saat kita dipenuhi Roh Kudus, maka hal-hal yang baru, pengertian-pengertian yang baru, hikmat-hikmat yang baru, dengan zaman yang terus berubah, Roh Kudus juga kita akan terus memberikan pengertian-pengertian yang baru. Untuk menang dalam kondisi-kondisi sulit yang ada di depan kita. Karena kunci kemenangan sudah diberikan kepada kita. Tinggal kita bagaimana meresponi, menyikapi, dan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Cukup. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, maka perkara-perkara yang tidak pernah kita pikirkan, kita lihat itu terjadi dalam kehidupan kita, keluarga kita, bahkan pelayanan kita di tempat. Yang percaya katakan amin. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ku
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari lebih lagi angkat hatimu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa sekalian katakan selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, hati kami limpah dengan ucapan syukur sebab kasih-Mu besar bagi setiap kami. Dan kasih-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang telah ditabur hamba-Mu, Ibu Gembala. Biarlah kiranya berkat-Mu, pengurapan-Mu semakin Kau tambah-tambahkan ya Tuhan. Semakin lebih dahsyat lagi Kau pakai hamba-Mu ini menjadi alat di tangan-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan setiap kami Bapa yang udah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kami selalu memberikan respon dengan ucapan syukur untuk segala sesuatu yang ada, yang terjadi Tuhan. Sebab itulah yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan warta sepekan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Selamat menyaksikan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu Saudara boleh melihat di akun sosial media kita GBL Model, baik Instagram maupun Facebook.
bisa kita update setiap harinya. Dan kami harap kita boleh bertemu di kegiatan Alam Berdoa di hari Selasa. Kita akan mengakhiri ibadah doa kita. Mari kita berbangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, puji syukur sembah kami kepadamu Tuhan, atas kasih setiamu, penyertaan-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang Kau curahkan, Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini Tuhan. Kami telah memuji-muji menyembah-Mu Tuhan, memuliakan, meninggikan nama-Mu untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami telah mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Gembala kami, tentang bersyukur. Kami tetap percaya dan bersyukur kepada-Mu, karena Engkaulah sumber kehidupan kami, pengharapan kami di dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Terima kasih syukur kami kepada-Mu Tuhan. Sampai pada hari ini Tuhan, Engkau memberi kami berkat yang berlimpah-limpah. Napas hidup, kesehatan tubuh jiwa kami ya Allah Bapa. Kami percaya